Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Deniza Dwi Andrea dengan NIM 2193021131 dari kelas B1. Kali ini saya akan menjabarkan hasil kerja saya. Yang pertama adalah mempersiapkan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa perusahaan saya adalah makanan. Unit usahanya adalah Warung Sunda. Langkah-langkahnya adalah satu, mengidentifikasi isu-isu etika dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman perusahaan baru saya adalah membangun budaya etik dapat mencakupi led by expo. Sedangkan budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, dan yang terakhir meningkatkan loyalitas pada pelanggan. Sedangkan 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil menghadapi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian pada founders dapat mencakupi saya memilih sifat bisnis, prospektif, dan bentuk hukum kepemilikan bisnis. Dan yang terakhir, saya memilih pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri. 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, mendapatkan semuanya secara tertulis, dan tetapkan standar. Yang kedua itu adalah memilih bentuk organisasi. Kriteria kinerjanya 2.1, bentuk organisasi bisnis saya identifikasikan dengan sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Dan 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Saya memilih biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Dan yang terakhir, saya memilih pertimbangan pajak. Dan yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria kerjanya adalah 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Syarat-syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Kriteria kinerja selanjutnya 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Saya memilih pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Dan yang terakhir 3.3, izin dan izin kinerja profesional dan pengerja yang selanjutnya saya akan menjabarkan buku kerja KWU 2, buku kerja kedua, tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha masih makanan dan produk atau jasa Warung Sunda. Saya membuat buku kerja ini pada tanggal 13 Oktober 2021. Elemennya yang pertama, mengidentifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya 1.1, tujuan keuangan perusahaan saya identifikasikan dengan profitabilitas dengan status yang baik, likuiditas dengan status yang baik, efisiensi dengan status yang sedang, dan yang terakhir stabilitas dengan status yang baik. 1.2, proses pengelolaan keuangan saya identifikasikan dengan yang pertama, preparasi laporan yang mencakup laporan pendapatan neraca, laporan cash flow dengan status baik, dan preparasi perakiraan keuangan yang mencakupi pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal dengan status baik. Preparasi proforma laporan keuangan yang mencakupi laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, laporan proforma cash flow dengan status baik. Dan yang terakhir, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan yang mencakupi rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Saya memberi status baik. 1.3, laporan historis keuangan saya identifikasikan dengan laporan keuangan dengan status baik, neraca sedang, dan yang terakhir laporan cash flow dengan status sedang. 1.4, perakiraan keuangan saya identifikasikan dengan laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dengan status baik,
Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis saya memberi status sedang, dan perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada di dasarnya pada satu catatan penjualan terdahulu, dua kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan tiga faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk pada masa depannya. Saya memberi status baik. Elemen kedua adalah identifikasi proforma laporan keuangan dengan kriteria 2.1 laporan proforma. Saya identifikasikan proforma laba rugi dengan status baik, proforma pendapatan dengan status baik, proforma neraca dengan status baik, dan proforma arus kas saya beri status baik. Selanjutnya kriteria 2.2 rasio analisis identifikasi, likuiditasnya dengan status sedang, efisiensi operasi dengan status sedang, dan yang terakhir profitabilitas dengan status baik. Dan rekomendasinya adalah ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah perkembangan bisnisnya. Warung Sunda akan menambah kapasitas bahan makanan jika pelanggan yang datang bertambah. Dengan adanya pendapatan yang terus naik, Warung Sunda akan menambah cabang baru. Dan buku kerja terakhir adalah buku kerja ketiga dengan judul mengembangkan dan mengelola tim usaha baru dengan unit yang masih sama, makanan dan produk jasa adalah Warung Sunda. Langkah-langkahnya yang pertama adalah rencana staffing. Kriteria kinerjanya 1.1 kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Hasil rekaman atau hasil di restoran saya adalah dengan chef 5 orang, staf 9 orang, dan kasir 2 orang. 1.2-nya tanggung jawab okupasi. Yang pertama adalah chef memasak makanan dan minuman yang dipesan pelanggan, mengelola stok bahan makanan, menjaga kebersihan dapur, dan staf adalah melayani pelanggan mulai dari memesan makanan, greeting pelanggan, dan menerima saran atau kritik dari pelanggan. Yang terakhir adalah bagian kasir, yaitu bertanggung jawab dalam proses pembayaran, penjualan, dan menghitung report tiap harinya. Titik poin 3 yaitu tugas okupasi. Bagian chef adalah memproses bahan makanan yang segar, membuat makanan dari pesanan yang ada. Yang staff memberi menu makanan, menulis pesanan, menyampaikan pesanan pada area dapur, dan menjaga kebersihan di area meja tamu. Dan yang terakhir kasir melayani transaksi pembayaran, memberi informasi tentang promosi yang sedang berjalan atau yang akan datang. 1.4 persyaratan okupasi. Bagian chef memiliki pengalaman dengan bidang yang sama minimal 1 tahun, bisa bekerja dengan tim. Dan staff memiliki pengalaman di bidang yang sama, memiliki minimal pendidikan SLTA, bekerja sama dengan tim, cekatan, dan good communication. Pada bagian kasir, minimal pendidikan SLTA atau sederajat, ditambahkan jurusan akuntansi, mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang sama. 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi. Bagian chef, pelatihan membuat makanan yang sesuai SOP restoran, menjaga kebersihan area dapur, dan mempelajari keselamatan kerja. Dan bagian staf, pelatihan cara melayani pelanggan sesuai SOP dan cara memberi kenyamanan pada pelanggan. Bagian kasir, pelatihan dalam komunikasi dengan pelanggan sesuai SOP dan pelatihan menangani sistem. 1.6 jumlah tenaga kerja. Dengan chef 5 orang, staf 9 orang, dan kasir 2 orang. Perkiraan mulai bekerja di restoran, chef 21 Januari 2022, dan staf sama 21 Januari 2022, dan kasir sama 21 Januari 2022. FTI, full time equivalent. Bagian chef jam 7 sampai shift pertama atau shift pagi jam 7 sampai jam 15 atau jam 3 sore, dan dilanjut dengan jam shift kedua atau shift siang jam 2 sampai jam 10. Staff sama dengan bagian chef, shift pertama dari jam 7 sampai jam 3 sore, dan shift kedua dari jam 2 sampai jam 10. Kasir juga sama, jam 7 pagi sampai jam 3 sore, dan shift kedua jam 2 siang sampai jam 10 malam. Perkiraan durasi kontrak, bagian chef, staff, dan kasir memiliki durasi kontrak yang sama, yaitu 1 tahun. Elemen kedua adalah rekrutmen, pelatihan dan pertahanan tim. Dengan kriteria untuk kerjanya 2.1 rencana seleksi. Rencana seleksi saya memilih mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staff dan mengembangkan
pertanyaan wawancara pelanggan terpilih, dan yang terakhir jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 proses seleksi. Saya memilih untuk mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjukan, dan yang terakhir melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Dan yang terakhir adalah kriteria untuk kerja 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan yang terakhir mencakupi mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Elemen ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hasil dan kewajiban di tempat kerja dan dari pemberi kerja dan karyawan dan kewajibannya. Dan 3.2 prinsip hubungan industrial. Saya mencakupi kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, peningkatan produktivitas, dan yang terakhir peningkatan kesejahteraan bersama. Elemen pengelolaan staf. 4.1 alasan pengembangan staf yaitu agar efisien dan mengatasi kelemahan. 4.2 strategi dan program pengembangan staf yaitu untuk memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, dan mengadakan program pelatihan bagi karyawan, dan program pengembangan staf yaitu memakai pengembangan profesi. 4.3 program pelatihan dilakukan in service education dan untuk pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 evaluasi untuk identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Hasil kerja pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 5.2 kompetensi diidentifikasikan dengan kompetensi keterampilan dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf yaitu rendah, kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim untuk meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan membutuhkan kerjasama.